yang ada di manganya itu yang berbeda adalah terutama di Sarada ya. Di Sarada di animenya itu dia tidak mengenakan kostum yang seperti di 206, tapi berbeda. Dia menggunakan pakaian seperti ini ya kan, pakai kayak kemeja, terus pakai perban-perban gitu dan pakai rok ya kan, mungkin dalamnya mini set. Nah, tapi di manga di animenya ini berbeda teman-teman ya kan. Mungkin kalau gue melihat sebenarnya kayak nggak pantas mungkin ketika Sarada lagi naik di atas itu, Boro di bawah kan bisa ngintip gitu ya. Mungkin mencari sesi yang aman, dan menurut gue nggak pantas juga sih ngeliat Sarada pakai perban-perban gitu. Menurut gue nggak menarik juga karena nggak gede juga maybe ya. Nah, kalian mungkin tahu ya sedikit cerita, ataupun mungkin kalau udah ngikutin sebenarnya Boruto di 206 kemarin tuh menceritakan tentang tim 7 yang mencoba menyelamatkan Naruto ya, yang setelah bertarung bersama Sasuke melawan Otsutsuki Jigen yang berubah sudah menjadi Otsutsuki, namun kalah dan harus berkorban. Naruto disegel dan Sasuke harus pulang ke Konoha, dan akhirnya sekarang lagi dirawat di rumah sakit sama Sakura guys. Dan di sini Sakura gak jadi beban ya. Nah, di chapter 206 itu menceritakan tentang sesuatu yang heroik menurut gue, dimana Kawaki sangat menggebu-gebu banget pengen menyelamatkan Naruto ya, ataupun sosok Hokage yang mungkin dianggap udah dia jadiin ayah, yang menurut gue ini ayah gue banget, lebih baik dibandingkan ayah gue gitu ya. Sampai akhirnya mereka menemukan cara untuk mengaktifkan karma antara karmanya Boruto dan juga Kawaki dijadikan satu, dan akhirnya menjadi sebuah jutsu teleportasi dan mengajak Sakura dan juga Sarada untuk menyelamatkan Naruto. Nah, tapi kalau kita lihat di situ kan Shikamaru agak dongkol tuh. Kenapa ya kira-kira Shikamaru dongkol? Alasannya adalah karena Shikamaru sebenarnya pengen ikut, tapi kalau dia ikut kondisi Konoha tidak ada yang memegang, atau gini, bahasanya gini. Ketika sang pemimpinnya sedang perang, otomatis ada wakil. Kalau dua-duanya ikut perang, siapa yang akan memimpin Konoha? Mungkin Kakashi bisa menggantikan, tapi Kakashi sudah pensiun dan Tsunade nggak ada di Konoha. Jadi langkah diambil sama Shikamaru untuk tidak ikut bertempur adalah suatu hal yang tepat ya. Walaupun gue berpikir Shikamaru sok ngotot-ngotot, kalian jangan pergi begini-begini. Lah, dulu lu pergi menyelamatkan Sasuke itu karena siapa? Karena ada Shikamaru. Oke, itu tadi yang pertama. Nah, yang kedua yang menurut gue cukup menarik di Boruto 206 kemarin adalah perbedaan gambar yang ada di manga dan yang ada di animenya. Nah, yang ada di manganya itu yang berbeda adalah terutama di Sarada ya. Di Sarada di animenya itu dia tidak mengenakan kostum yang seperti di 206, tapi berbeda. Dia menggunakan pakaian seperti ini ya kan, pakai kayak kemeja, terus pakai perban-perban gitu dan pakai rok ya kan, mungkin dalamnya mini set. Nah, tapi di manga di animenya ini berbeda teman-teman ya kan. Mungkin kalau gue melihat sebenarnya kayak nggak pantas mungkin ketika Sarada lagi naik di atas itu, Boro di bawah kan bisa ngintip gitu ya. Mungkin mencari sesi yang aman, dan menurut gue nggak pantas juga sih ngeliat Sarada pakai perban-perban gitu. Menurut gue nggak menarik juga karena nggak gede juga maybe ya. Ya, itu yang menarik. Jadi perbedaan gambar yang di anime sama yang di manga itu berbeda. Itu sedikit mungkin kalian yang kurang paham ataupun gak merhatiin, tapi itu beneran beda ya. Nah, dan yang cukup menarik lagi di episode 206 ini adalah Sarada yang mencoba mengambil alih sebuah tindakan untuk mengalahkan Boro. Itu menurut gue cukup menarik, yang cukup heroik banget. Dan wah, ini sesuatu hal yang baru nih kalau tim 7 sampai dipimpin sama klan Uchiha guys. Tapi kita lanjut dulu pembahasan yang lainnya. Oke, nanti kita bakal lanjut ke situ. Nah, di 206 ini sebenarnya ada episode yang sebenarnya ataupun dialog deh sebenarnya yang nggak ada di manganya ataupun di komiknya, tapi dihadirkan di animenya teman-teman ya, dimana percakapan antara Sarada dengan Boro yang menceritakan tentang virus ya. Jadi mungkin aja konspirasi virus corona ini adalah buatan dari Boro guys. Bisa jadi nggak sih agar kita menyembah Boro dan nanti akhirnya dunia ini tidak menyembah konspirasi lagi ataupun orang-orang yang di balik layar, tapi kita akan menyembah pohon dewa ataupun Otsutsuki. Wah, jangan sampai ya, jangan sampai sirik guys, tanda guys ya. Nah, sebenarnya dialog itu nggak ada di komiknya, tapi di manganya ada. Mungkin di awal gue berpikir ataupun kalian berpikir ngapain sih dialognya, nggak penting banget. Ternyata setelah gue tonton pada saat itu, ternyata cerita ini nyambung sama di episode sebelumnya yang ketika Boro lagi ngadain kayak ngebuat sekte agama bersama orang-orang yang dia tolong gitu. Ternyata selama ini Boro mencoba mencari masa untuk orang-orang agar mau menyembah dewa Otsutsuki, dan tujuannya adalah terkena Mugen Tsukuyomi. Gue juga sempat heran, kenapa sih orang-orang pengen banget Mugen Tsukuyomi? Walaupun sebenarnya memang nikmat ketika semua hal yang lo inginkan itu terwujud yang ada di dunia, walaupun sebenarnya lo itu mati atau terjebak dalam sebuah genjutsu. Itu yang sebenarnya ingin dibuat sama Boro, dan dia punya pasukan gitu loh. Dan
akhirnya setelah di 206 itu oh nyambung. Jadi ceritanya begini, alasan Boro punya sekte itu ini juga bakal nyambung sama yang dari komik kemarin nih yang 59 dan juga 58 yang menceritakan tentang markas Boro yang dihadiri oleh Code dan juga si Eida ya, karena juga kan adiknya yang baru itu. Nah ini menurut gue oh nyambung. Jadi bisa dibilang kalau Kara sekarang ini kekurangan anggota guys ya. Tinggal Code, Eida sama siapa karakter satu baru lagi yang cewek itu Odeana atau siapa gue lupa gitu ya. Itu tinggal 3 karakter doang nih anggota Kara, tapi sisanya adalah anggotanya Boro ataupun pasukan Boro. Nah, gue masih nyambung, oh ternyata ini toh yang ingin dihadirkan di sebuah cerita dari sebelumnya dan yang ada sekarang dengan komiknya guys ya. Nah, terus di sini juga mungkin bakal menarik mungkin di chapter selanjutnya ya, mungkin Sarada yang mungkin mencoba melihat jutsunya Boro udah nggak saringan tapi nggak kebaca karena balik lagi itu virus ya. Gue juga dapat informasi baru sih sebenarnya bahwa ya mungkin kalian juga tahu tapi gue juga baru sadar gitu bahwa karma itu bisa menyerap cakra ya kan, tapi tidak bisa menyerap benda alam. Maksudnya gimana bang? Ada satu momen nih ya kan, ada satu momen ketika Kawaki menjelaskan kalau kita ngeluarin jurus nih, elemen air misalkan kayak Kisame itu kan dari cakra yang diubah kan, nah itu nggak bisa, itu bisa dihisap karena terbuat dari cakra. Tapi kalau misalkan dia ngeluarin jutsu terus jutsunya itu dari alam, misalkan ada sungai nih, sungainya ngeluarin naga gitu, itu nggak bisa dihisap karena itu adalah asli dari alam, jadi bukan buatan cakra. Nah itu jadi alasan kenapa dia tidak bisa menyerap virusnya si Boro adalah itu. Gue juga baru oh iya juga ya gitu guys. Kita lanjut lagi. Dan yang menurut gue paling keren sebenarnya bukan pertarungan antara Kawaki Boruto melawan Boro. Bagi gue biasa aja gitu loh, karena grafiknya juga ya standar lah dibandingkan yang asli biasanya gitu. Nah yang cukup menarik adalah momen dimana ketika Mitsuki setelah menyuntikan antibody kepada Kawaki dan juga Boruto setelah terkena virus dari Boro gitu kan. Dan akhirnya Kawaki membuat sebuah planning dimana sebelum kita menyerang Boro, kita harus membuat kesepakatan siapa yang dipilih menjadi ketua tim dari tim 7. Ya, gue juga bingung ya kalau disuruh ingat-ingat Naruto dulu tim 7 itu siapa ketuanya ya? Selain Kakashi pasti ya Naruto kah? Sama Sakura kah? Sakura gak mungkin. Sasuke, tapi Sasuke kan menjauh pergi. Ketuanya siapa dong? Naruto kan? Ya gak sih? Mau gak mau Naruto dong. Nah, di tim 7 ini suatu hal yang baru nih kalau misalkan sampai dipegang sama klan Uchiha gitu loh. Walaupun ada dialog bahkan di komiknya ataupun di animenya ya, Sarada sempat ngomong bahwa aku akan mencobanya walaupun tak sebagus Hokage ketujuan itu. Wah gila, Sarada punya peluang besar untuk menjadi Hokage dan juga menjadi seorang pemimpin dalam sebuah tim 7 gitu loh. Wah excited banget gitu ya. Dan walaupun sebenarnya Boruto mungkin gak setuju kenapa kita harus memilih Sarada, ya Kawaki dan juga Mitsuki memilih lebih baik dia dibandingkan lo. Nah alasannya itu. Yang kedua mungkin karena Sarada mempunyai Sharingan dimana dia bisa melihat gerakan musuhnya. Dan yang ketiga adalah kemampuan dari mendeteksi ataupun apa ya, menganalisa medan pertempuran. Itu menurut gue cukup nggak semua ninja punya. Sama halnya kayak ketika Shikamaru memimpin timnya sendiri gitu. Dia harus melihat medan tempur, skill musuhnya apa, skill dia apa, dan dia mencoba mengalahkan. Menurut gue itu cukup keren banget Sarada. Ih parah, ditambah ketika melakukan serangan berhasil. Dan gila Boro kena Rasengan di muka. Kalau lu pernah ngeliat Boruto ketika Naruto bertarung sama Kabuto, itu kan ketika kena Rasengan perutnya sampai ngelilit ya, lu bayangin itu mukanya Boro tuh. Wah gila sih. Hei hidup lagi. Nah gue pengen sama kalian, gimana pendapat kalian kalau misalkan Sarada menjadi ketua dari tim 7? Kalau gue lebih milih Sarada sih. Pertama Sarada yang paling tinggi, yang kedua Mitsuki, yang ketiga Boruto. Kenapa? Boruto memang kuat, cuman nggak pinter-pinter dalam mencari celah untuk bertarung. Sama halnya kalau Naruto mungkin ya, Naruto memang dia bodoh, tapi ketika bertarung itu otaknya jalan gitu loh menurut gua. Sedangkan kayak Boruto itu masih maju tapi belum ada planning sesuatu yang hebat menurut gua gitu. Masih kurang pengalaman seperti Naruto dulu gitu lah. Itu menurut gua. Gimana pendapat kalian? Coba komen di bawah. Gue Ikram Afro, terima kasih buat kalian nonton. See you and bye bye.